mahasiswa UINHAS Jember melaksanakan praktik kerja lapangan yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti yang terletak di Jalan WR Supratman nomor 8 Desa Gelagahwero. Kantor Urusan Agama sendiri merupakan unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti menetapkan rencana strategis sebagai berikut. 1. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk. 2. Menyelenggarakan sistem administrasi, dokumentasi, dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional. 4. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah. 5. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ipsos yang profesional dan produktif. 6. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat, dan kerukunan umat beragama. 7. Pembinaan dan pemberdayaan bimbingan manasik haji. Dari beberapa layanan tersebut, layanan yang sering kami hadapi selama melaksanakan PKL adalah layanan nikah. Berikut ini langkah-langkah dari proses pelaksanaan pelayanan nikah. Yang pertama, calon pengantin mengunjungi KUA Kecamatan Panti untuk melakukan pendaftaran nikah. Setelah itu, mengisi daftar tamu dengan barcode yang telah disediakan oleh pihak KUA Kecamatan Panti. Calon pengantin juga menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran nikah. Langkah yang kedua yaitu memasukkan data-data calon pengantin di aplikasi SIMKAH yang dilakukan oleh petugas KUA. Data yang dimasukkan di aplikasi SIMKAH terdiri dari data calon pengantin wanita dan pria beserta kedua orang tuanya. Selain itu juga data-data dari wali yang menjadi wali nikah. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan RAPA. Pelaksanaan RAPA ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dengan dihadiri oleh calon pengantin wanita, calon pengantin pria, beserta walinya. RAPA sendiri memiliki arti kegiatan pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang menjadi proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan keabsahan perkawinan yang didasarkan hukum dan agama yang berlaku. Selain itu juga sebagai proses pemeriksaan administrasi sebelum menuju ke pencatatan nikah di KUA. Sedangkan pemeriksaan nikah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pernikahan secara sah. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan disebutkan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pemeriksaan dokumen nikah biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, penghulu atau pembantu PPN. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Dapat disimpulkan, pelaksanaan RAPA ini bertujuan agar pegawai pencatat nikah membuktikan keabsahan dari dokumen atau berkas yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan nikah. Dokumen yang diperiksa dalam pelaksanaan RAPA ini diantaranya identitas dari calon pengantin wanita dan calon pengantin pria beserta wali nikah, seperti KTP dan KK. Setelah melaksanakan pemeriksaan nikah dan semua dokumen dianggap sah,
Selanjutnya, pegawai pencatat nikah melaksanakan pencatatan nikah di KUA dari calon pengantin yang melaksanakan rafa tersebut. Yang keempat adalah bimbingan nikah. Sesi penting bagi setiap pasangan calon pengantin yang ingin menempuh kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. Bimbingan ini bukan hanya tentang persiapan menjelang hari bahagia, tapi juga untuk membekali calon pengantin dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri. Dalam kehidupan berumah tangga, komunikasi adalah kunci utama. Di sesi ini, pasangan calon pengantin akan belajar bagaimana menyampaikan perasaan dan pemikiran mereka dengan terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghargai. Komunikasi yang baik menjadi landasan untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, bimbingan ini juga memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan keluarga. Di sini, calon pengantin belajar bagaimana mengatur pendapatan, menyusun anggaran, dan membuat rencana keuangan bersama. Ini menjadi penting karena keuangan seringkali menjadi salah satu tantangan utama dalam rumah tangga. Dengan mengelola keuangan secara bijak, pasangan akan lebih siap menghadapi berbagai kebutuhan dan tanggung jawab keuangan dalam pernikahan. Bimbingan nikah juga membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Di sini, calon pengantin memahami pentingnya kerjasama dan saling mendukung. Suami dan istri adalah satu tim yang bersama-sama membangun keluarga dan mendidik anak-anak mereka. Bimbingan ini menekankan bahwa keluarga yang bahagia dan sejahtera dibangun atas dasar saling menghormati dan bekerja sama. Melalui bimbingan nikah ini, para calon pengantin tidak hanya siap untuk hari pernikahan, tapi juga lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh makna. Semoga dengan ilmu dan bekal yang diperoleh dari bimbingan ini, mereka dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima, yaitu prosesi akad. Sebuah momen sakral yang akan dilaksanakan di kantor urusan agama. Hari yang dinanti-nantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba. Disinilah, dalam suasana sederhana namun penuh makna, kedua mempelai akan mengucapkan janji suci pernikahan mereka. Para tamu mulai berkumpul di KUA, dan keluarga besar menyambut dengan haru bahagia. Momen akad nikah ini merupakan puncak perjalanan cinta mereka, di mana mereka akan memulai lembaran baru sebagai suami istri. Sebelum prosesi akad dimulai, kedua mempelai, wali nikah, dan saksi duduk bersama dalam ruangan. Suasana tenang dan hikmat menyelimuti mereka. Semua berdoa agar acara ini berjalan lancar dan penuh berkah. Penghulu yang akan memimpin prosesi akad nikah mulai menjelaskan tata cara dan makna akad nikah yang akan dijalani. Beliau memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi, sehingga prosesi dapat berjalan sesuai aturan agama dan hukum. Yang bertindak sebagai wali nikah menyerahkan putrinya kepada mempelai pria dengan penuh keikhlasan. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, mempelai pria mengucapkan ijab kabul, tanda ia menerima mempelai wanita sebagai seorang istri. Di hadapan penghulu, saksi, dan keluarga, janji suci itu terucap dengan sempurna. Kini, keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri, dipersatukan dalam ikatan yang suci. Setelah ijab kabul selesai, doa bersama dipanjatkan untuk memohon keberkahan dan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Semua yang hadir menundukkan kepala, mengamini doa-doa penuh kebaikan bagi pasangan yang baru saja diresmikan ini. Para tamu dan keluarga pun memberikan ucapan selamat dengan penuh haru. Setiap ucapan mengandung harapan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan penuh cinta, kesetiaan, dan saling pengertian.